What's up guys? Jadi hari ini aku sedang tersesat. Apakah kalian tahu aku tersesat di mana? Ya, itu benar. Kalian nggak tahu karena aku juga nggak tahu aku di mana. Jadi mari kita panggil fisiografis kita, Nathan. Ada apa, Karen? Nathan, aku tersesat. Tolong aku di mana? Kamu sekarang lagi ada di Italia, Karen. Tahu gak, Italia itu di benua Eropa loh. Jadi ini peta Eropa. Di Eropa itu ada 51 negara. Dan total semua negara-negara ini luas wilayahnya sejumlah 10,19 juta kilometer persegi. Walaupun kelihatannya besar, benua ini sebenarnya kedua paling kecil di dunia loh. Batas-batas di benua ini yang sebelah utara itu ada Samudra Arktik, sebelah timur ada benua Asia, pegunungan Ural, Laut Hitam. Sebelah barat ada Samudra Atlantik dan sebelah selatan ada Laut Tengah, benua Afrika, dan Laut Hitam. Oh, jadi begitu ya, Nathan. Emang ada yang lebih menarik gak selain geografisnya Eropa? Adalah, Eropa tuh memiliki banyak hal yang menarik seperti jumlah populasinya dan kenampakan-kenampakan buatannya. Wah, kenampakan buatan apa saja yang ada di Eropa? Yang pertama kita akan membicarakan adalah Colosseum. Kalian pasti tahu Colosseum itu terletak di Italia, Roma. Dan kalian juga pasti tahu Colosseum ini dulunya tuh gladiator arena yang dibuat untuk beberapa orang untuk berantem gitu kan, untuk membunuh sesama. Nah, dulunya orang suka membunuh sesama untuk membuktikan mereka layak untuk sesuatu gitu. Nah, pada akhirnya kan kami manusia menjadi lebih maju, mindset kita berubah seiringnya waktu. Konsep membunuh sesama tidak terlalu relevan lagi gitu kan. Pada akhirnya gladiator itu tidak dipakai lagi, menjadi artefak yang terkenal sekali di Italia. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai Eiffel Tower. Kalian pasti tahu apa itu Eiffel Tower, kalian pasti tahu itu apa. Menara yang tinggi di Paris ya. Nah, Eiffel Tower ini awalnya dibuat dalam tahun 1889 yang awalnya dibuat untuk memamerkan kehebatan mekanik modern si Prancis. Dannya memang hebat karena saat masa itu ekonominya Prancis tuh dalam keadaan positif. Bukan hanya Prancis juga, seluruh Eropa sedang memiliki masa yang sangat menyenangkan di situ, dimana ya banyak orang sharing minat-minatnya, bakat-bakatnya gitu. Terus ya akhirnya membuat Eiffel Tower juga. Ya walaupun lama prosesnya pasti, pada akhirnya dibuka dalam 1889 yang saat dibuka langsung ramai. Berikutnya kita akan membicarakan tentang Big Ben atau nama lainnya Elizabeth Tower yang terletak di London, UK. Big Ben ini adalah gem sangat tinggi, sangat besar, yang dalamnya tuh ada lonceng yang sangat kencang dan akan berbunyi di suatu waktu. Big Ben ini mendapatkan namanya dari Sir Benjamin Hall. Nah, Big Ben ini mulai dibangun saat tahun 1843 dan diselesaikan dalam tahun 1859. Nah, Big Ben ini pada akhirnya menjadi monumen terkenal. Big Ben ini kenapa dibuat ya? Nah, Big Ben ini dibuat karena ada suatu istana yang di UK terbakar dan pada akhirnya pasti rubuh dong. Nah, orang-orang UK tuh tiba-tiba memiliki ide untuk tiba-tiba membuat lonceng berbentuk gem yang pada akhirnya menjadi Big Ben atau Elizabeth Tower. Berikutnya kita akan membicarakan tentang Basilika Santo Petrus yang terletak di Vatikan yang sangat tua, sangat besar, bahkan gereja tertua dan terbesar di seluruh dunia. Gerejanya juga unik karena banyak makamnya. Ini juga penuh kuburan pastor-pastor yang pernah hidup lah. Ini juga tempat di mana makam Santo Petrus, itu salah satu murid-murid Yesus, kalian pasti tahu, berada. Nah, Basilika ini dibangun pas di atas kuburan Santo Petrus. Jadi pada akhirnya gereja ini terkenal sebagai gereja yang dibangun di atas makamnya Santo Petrus. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai demografi penduduk. Nah, dari chart ini, kalian pasti udah bisa melihat bahwa populasi Eropa dulunya tidak sebanyak tetapi normal. Seiringnya waktu, di tahun 2020, populasinya mulai menaik. Tetapi seiringnya waktu, di 2024 mulai menurun. Selanjutnya, kita bisa lihat di demografi penduduk ini, kami bisa lihat populasi perempuan itu lebih banyak daripada populasi pria. Dan dari kita lihat dari sini, kelahiran dan kematiannya itu berbeda sekali. Dari sini kelahirannya tuh lebih dikit daripada kematiannya. Dan itu juga membuktikan bahwa negara maju, angka kematiannya tuh lebih tinggi daripada negara berkembang. Di sebaran penduduk ini, kita bisa lihat umumnya
lebih banyak tuh di Eropa Utara, Selatan, Barat. Yang kalian pasti tahu terletaknya Amsterdam atau Brussels, London pasti sih, Madrid sama Warsawa. Laju pertumbuhan bangsa Eropa itu juga rendah. Ya pasti angka harapan hidupnya akan lebih tinggi dong, karena kematiannya udah lebih banyak dari kelahiran. Dan di sini kita bisa melihat jumlah penduduk di Eropa. Dan kalian lihat jumlah penduduknya sangat besar, 7 miliar dengan tingkat pertumbuhan segitulah. 0,092%. Wow, ternyata Eropa bener-bener seru ya. Ada apa lagi? Ada dong. Kan budaya-budaya Eropa masih banyak yang belum kita ketahui. Benua Eropa memiliki banyak sekali negara di dalamnya. Salah satu budaya, ragam tradisi, dan ciri khas agama yang ada di benua Eropa hari ini yang akan saya bahas adalah berasal dari negara Inggris. Budaya Britania Raya mencerminkan warisan sejarah, agama, dan interaksi dalam budaya Eropa. Meskipun terdapat keragaman di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, masyarakat dipersatukan oleh nilai-nilai Inggris. Sastra, musik, seni, dan arsitektur Inggris dihargai tinggi, serta kontribusinya yang signifikan dalam sinema dan televisi. Gereja Inggris memiliki peran penting, sementara Universitas Inggris adalah beberapa yang tertua di dunia. Revolusi industri Inggris memengaruhi kondisi global. Migrasi, invasi, dan kolonialisme membentuk budaya. Sementara olahraga seperti kriket, sepak bola, tenis, dan rugby menjadi bagian internal dari kehidupan sehari-hari. Inggris dijuluki negara adidaya budaya, dengan London sebagai ibu kota budaya dunia. BBC mencatat pandangan positif tertinggi kedua di dunia pada tahun 2013 dan 2014, menegaskan bahwa budaya Inggris mencerminkan kekayaan sejarah, kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan seni, serta peran penting dan aktif dalam masakan dunia. Penduduk Britania Raya mayoritas itu memeluk adalah agama Kristen, tertentu Protestan seperti Anglikan. Gereja Inggris adalah gereja resmi kerajaan dan pusat Anglikan di seluruh dunia. Menurut sensus 2011, 59,5% penduduk Britania Raya adalah orang Kristen, dengan mayoritas di gereja Inggris. Agama lain dibawa oleh imigran. Islam menjadi terbesar non-Kristen dengan 4,4% populasi. Muslim terbanyak di Inggris, diikuti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Umat Hindu mayoritas dari Asia Selatan sekitar 1,3% populasi. Kaum Yahudi menyusun 0,4% dan agama lainnya juga, yaitu adalah 1,5%, yang diantara lain adalah Bahai, Buddha, Sikh, dan Jainisme. Tingkat sekularisme meningkat, 25,7% penduduk tidak terafiliasi dalam agama tertentu, merupakan angka tertinggi kedua setelah Kristen. Inggris memiliki sejumlah tradisi menarik seperti perayaan Strawberry di Shetland pada 7 Januari, di mana peserta mengenakan kostum jerami dan menari. Morris Dancing adalah tarian tradisional dengan kelengkapan sapu tangan dan tongkat. Tea time adalah tradisi minum teh yang terkait dengan acara garden party bangsawan pada jam 3 sore. Festival Copper Hill Cheese Rolling melibatkan keju yang digelindikan di kompetisi ekspresi wajah konyol yang melibatkan melipat wajah, seringkali menarik tawa. Worm charming adalah tradisi terburu cacing tanah dengan aturan yang ketat, mulai dari tahun 1980 di Dewa Nantwich. Pearl Kings dan Queen adalah acara amal dengan peserta mengenakan busana berkilauan dan mutiara. Artikel menyarankan untuk menghargai kebudayaan dan tradisi lokal serta tidak melupakan warisan leluhur agar tidak punah. Nah, jadi itu semua yang bisa kamu ketahui tentang budaya-budaya di Eropa. Masa sih? Perasaan masih ada satu lagi yang tertinggal. Masa sih? Emang ada lagi ya? Oh, aku tahu. Penampakan alamnya Eropa. Oh, emang alamnya budaya Eropa itu bagaimana sih? Mari kita lihat. Jadi pertama, di Switzerland itu ada yang namanya Bernese Oberland Pass.
Jadi itu kayak pegunungan salju-salju gitu. Itu keren banget menurut aku, itu cocok banget buat kayak hiking kayak gitu-gitu. Terus di Greece, Yunani itu pantai-pantai di daerah Crete situ itu bagus banget. Terus yang ada yang air-airnya pink-pink gitu, itu keren. Jadi kayak Balos Lagoon, terus itu juga ada batu gede gitu, bentuknya hati. Terus habis itu ada juga di Scotland itu Isle of Skye, dan di situ tuh kayak countryside gitu. Terus ada medieval castle dan ada kayak mbeknya di situ. Terus di Itali, nah Itali ini tuh ada Scala dei Turchi. Itu aku nggak tahu ngomongnya bener apa enggak. Tapi itu tuh kayak cliff gitu, terus warnanya putih banget. Saking putihnya itu lebih mulus daripada kulit K-pop artis itu. Terus habis itu ada juga yang namanya Terme de Saturnia. Nah itu tuh kayak ada village-nya. Terus habis itu ada kayak permandian air panas di situ. Terus airnya bening banget, itu keren banget. Terus di Jerman itu ada yang namanya Black Forest. Bukan kuenya ya. Jadi ini tuh forestnya tuh bener-bener hitam warnanya. Dan itu tuh kayak gothic Brothers Grimm fairy tale gitu. Itu cocok buat yang mau hiking. Terus tapi di situ juga ada waterfall, ada danau. Itu juga jadi bisa main ke situ juga. Terus di Portugal itu ada yang namanya Algarve Coast. Ini pantai lagi. Dan sebenarnya aku karena suka pantai aja sih, jadi pantainya tuh bagus banget sama kayak yang lain gitu. Tapi yang di sini itu ada kayak rumah-rumah yang kayu-kayu gitu. Terus ada gereja tua juga, itu lucu banget. Terus habis itu di Prancis, nah ini negara Ui Baguette, ini ada yang namanya Sentier des Ocres. Nah itu tuh kalau capek sama pantai itu buat ke gunung. Jadi di gunung ini tuh yang warnanya kayak merah semua gitu tanahnya. Dan di situ tuh kayak kalau mau trekking pendek cuman yang kayak sejam 2 jam itu boleh. Terus di situ juga ada village-nya tuh punya workshop gitu. Itu juga boleh kalau yang tangannya gatel pengen bikin apa. Nah terus di Prancis ini juga ada Volcans de Auvergne. Nah, jadi ini tuh kayak bekas dari gunung erupsi. Tapi kan volcanonya tuh udah nggak aktif lagi. Jadi tuh dia ngebentuk gunung gini. Tapi tengahnya tuh ada kayak cliff canyonnya gitu. Jadi bolong, bengkok kayak mangkok. Jadi di situ tuh ada danau. Terus di situ tuh kamu bisa naik kuda, mau hiking, naik sepeda itu bisa kalau misalnya bosen nih ke Gunung Bromo terus. Nah, dan itu sih list yang dari aku. Sekian, terima gaji. Makasih sudah dengerin video kita. Audio Jungle.